Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita memasuki hari Jumat, materi adab, yaitu bab memulai ukuran dan urutan dalam mempelajari ilmu bagian kedua. Kemarin sudah disebutkan bahwa dalam mempelajari ilmu kita harus mengulang-ulang ya. Jadi memerlukan usaha ekstra. Bahkan dikatakan memulai pelajaran baru satu huruf sedangkan pengulangannya harus 1000 kali. Jadi maksudnya adalah kita belajar sedikit demi sedikit, ulangi apa yang telah dipelajari dengan banyak pengulangan tersebut. Nah, kita lanjutkan matannya. Sebaiknya memulai pelajaran dengan sesuatu yang mudah dipahami. Syekh Al-Imam Al-Ustadz Syarifuddin Al-Ukaili rahimahullah berkata, beliau adalah Umar bin Muhammad Abu Hafsah Al-Ansori, salah satu ulama senior mazhab Hanafi di Bukhara ya. Jadi banyak buku yang sudah beliau hasilkan. Beliau berkata, yang benar menurutku dalam hal ini adalah apa yang dipraktekkan para guru kami. Semoga Allah merahmati mereka. Mereka memilihkan bagi para pemula kitab-kitab ringkasan karena ia lebih mudah difahami, dihafalkan, dan tidak membosankan, serta terbukti di tengah masyarakat. Sebaiknya membuat ringkasan pelajaran setelah menghafalnya dan banyak mengulang, karena yang seperti ini sangat bermanfaat. Penuntut ilmu hendaknya tidak menulis sesuatu yang tidak dia fahami, karena hal itu akan mengakibatkan lemahnya tabiat, menghilangkan kecerdasan, dan menyia-nyiakan waktu. Jadi menurut beliau bahwa ketika kita menulis itu adalah menulis yang kita faham. Lah kalau nggak pernah nulis berarti nggak paham semua. Ya nggak begitu. Jadi memang ketika kita mendengarkan penjelasan dari guru-guru kita, itu adalah sebaiknya yang kita fahami itu adalah kita catat. Ini adalah untuk menguatkan pemahaman. Kita lanjutkan matannya ya. Hendaknya penuntut ilmu bersungguh-sungguh dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan merenungkan, berpikir, dan banyak mengulang. Sebab jika pelajaran baru hanya sedikit, sementara banyak pengulangannya dan perenungannya, maka dia akan mudah mengerti dan faham. Dikatakan, menghafal 2 huruf itu lebih baik daripada mendengarkan 2 beban berat, dan faham 2 huruf itu lebih baik daripada menghafal 2 baris. Ini dimaksudkan adalah ketika kita melakukan sesuatu itu dengan faham. Contoh, misalkan kalian hari ini kalau yang di materi PAI ya, belajar tentang jujur. Kalian tahu jujur itu seperti apa. Nah, ketika kalian faham, maka mudah untuk melakukannya. Jadi lebih mudah, ya kan, daripada yaitu tadi menghafal yang banyak tapi kita tidak paham. Satu matan lagi, jika sekali atau 2 kali gitu ya, dia meremehkan dalam memahami ilmu dan tidak bersungguh-sungguh, maka lama-lama akan terbiasa, sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit difahami. Oleh karena itu, hendaknya tidak meremehkan pemahaman. Bahkan seharusnya dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan merendahkan diri kepadanya, karena Allah lah yang mengabulkan siapa saja yang memohon kepadanya, dan Allah juga tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mempelajari sesuatu, jadi yang ingat itu, yang penting itu adalah fahamnya, bukan nilainya, begitu ya. Jadi ilmu apapun itu, baik itu IPA, misalkan mempelajari tentang sistem pencernaan, fahami dulu mulai dari
makanan itu masuk ke dalam mulut, kemudian ada enzim petialin, kemudian dikunyah, masuk ke dalam kerongkongan, gerak peristaltik dan lain sebagainya. Itu kita paham betul. Jadi jangan meremehkan, alah engkauai. Akhirnya gak paham beneran ketika disuruh menyebutkan enzim-enzim yang diperlukan. Padahal itu di masa SD sudah dijelaskan, ya kan? Jadi kalau kita ilmu apapun itu kalau tidak didasari dengan kefahaman, maka akan yaitu tadi terbiasa meremehkan. Ya, sekali lagi kita buat bahwa belajar itu adalah dengan kefahaman. Inti dari materi ini. Semoga dimudahkan kalian memahami setiap ilmu dan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.